Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu sejarah, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang pembentukan BPUPK, sejarah perumusan dasar negara, dan sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, yaitu pembentukan BPUPK atau Dokurisu Jumbi Chosakai. Dimulai dari sejarah kedatangan Jepang di Indonesia. Setelah berhasil memukul mundur Belanda pada 8 Maret 1942, akhirnya Jepang berhasil menguasai Indonesia. Awal kedatangan Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang menganggap Jepang telah berhasil membebaskan Indonesia dari penjajahan pemerintah Belanda. Pada pertengahan tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II terancam. Tanda-tanda kekalahan Jepang sudah mulai tampak ketika satu persatu wilayah yang dikuasainya berhasil direbut kembali oleh pihak sekutu, yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda. Antara lain, pertama bom dijatuhkan di kota Sabang, Aceh pada 19 April 1944. Berikutnya 22 April 1944 sekutu berhasil menguasai Jayapura dan wilayah-wilayah lainnya kembali diambil alih oleh sekutu. Ditambah timbul banyak perlawanan rakyat Indonesia di daerah. Di tengah kondisi yang mendesak tersebut, akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan. Tahu kenapa? Alasannya karena agar rakyat Indonesia bersedia membantunya melawan sekutu. Sehingga sesuai janji Jepang terhadap bangsa Indonesia, pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang mana dalam bahasa Jepang yaitu Dokurisu Jumbi Chosakai. Berikut adalah keanggotaan BPUPK. Yang pertama, ketua ada Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dari Indonesia. Wakil ketua ada Iji Bagase, perwakilan dari Jepang, dan RP Suroso dari Indonesia, serta 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Total ada 69 orang. Di mana Jepang menempatkan orang-orangnya dalam BPUPK karena Jepang tetap ingin mengkontrol upaya persiapan kemerdekaan Indonesia agar sesuai dengan kebijakan perangnya. Berikutnya yaitu tujuan pembentukan BPUPK. BPUPK dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, hukum, dan lain-lain yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menyambut negara Indonesia yang akan merdeka. Di mana BPUPK mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Berikutnya yaitu sejarah perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dilaksanakan sebanyak 2 kali sidang, yaitu sidang resminya dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 di Gedung Chosanin, dan sidang tidak resminya atau tanpa sepengetahuan Jepang dilaksanakan selama masa reses atau istirahat menuju sidang kedua yaitu 10 sampai 16 Juli 1945. Pertama kita akan bahas
sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang hari pertama 29 Mei 1945 diawali dengan permintaan Ketua BPUPK bahwa negara Indonesia merdeka memerlukan hal yang paling dasar, yaitu dasar negara. Maka pada saat itu setiap anggota diminta untuk memberikan masukan atau usulan terkait dengan rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni terdapat beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan, pendapat, atau usulan mengenai dasar negara untuk Indonesia. Antara lain ada Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Profesor Dr. Mr. Supomo, serta Insinyur Soekarno. Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh anggota, hanya pendapat Soekarno yang menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK. Di mana pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, di mana Soekarno mengusulkan dasar negara yang diberi nama Pancasila yang bermakna 5 dasar atau asas, di mana isinya antara lain ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Di mana pada tanggal 1 Juni ini diperingati juga sebagai hari kelahiran Pancasila karena usulan Soekarno yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila tersebut. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno mengakhiri sidang pertama BPUPK. Sidang pertama BPUPK ternyata tidak sesuai harapan karena tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau kesepakatan mengenai perumusan dasar negara. Setelah sidang pertama selesai, diadakan masa reses atau masa istirahat dari kegiatan bersidang. Selama masa reses ini, beberapa anggota tetap mengadakan sidang, tetapi sidang tidak resmi atau sidang tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Di mana sidang tidak resmi ini membahas lebih lanjut mengenai usulan dasar negara. Di mana prosesnya antara lain, yang pertama di akhir persidangan sebelum masa reses dibentuk panitia kecil terlebih dahulu yang beranggotakan 8 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno atau disebut dengan panitia 8. Setelah itu panitia kecil ini atau panitia 8 mengadakan pertemuan yang membahas lebih lanjut tentang usulan-usulan dan saran-saran dari para anggota BPUPK tentang dasar negara. Berikutnya, panitia kecil mengadakan pertemuan lagi dengan 34 anggota BPUPK, yang mana panitia kecil mengadakan rapat dan akhirnya membentuk lagi panitia lain yaitu panitia 9, di mana panitia 8 yang sebelumnya dibubarkan dan dibentuk panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, yang mana panitia ini menggantikan panitia 8 karena dianggap lebih mewakili golongan nasionalis dan religius. Setelah terbentuk panitia 9, akhirnya panitia 9 mengadakan pertemuan di mana pada 22 Juni 1945 pada malam hari panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno dan dicapai kesepakatan berupa naskah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Berikut adalah naskah Piagam Jakarta yang dibentuk oleh panitia 9, di mana isi dari rumusan dasar negara terdapat pada alinea keempat. Kesepakatan atas rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ternyata memunculkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Perwakilan mereka, Yohanes I Harhari, menyampaikan keberatan atas bunyi sila pertama pada rumusan tersebut. Yohanes pun menemui
Hatta untuk menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur. A.A. Maramis juga menentang bunyi tersebut. Akhirnya Muhammad Hatta pun mengadakan kompromi atas masalah ini demi tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sayangnya perdebatan mengenai bunyi rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta masih tetap terjadi sampai BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah bagian latar belakang pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Di mana pada 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu. Menghindari kerusuhan, Indonesia dijanjikan lagi akan segera merdeka oleh Jepang. Akhirnya Jepang menepati janjinya dengan membubarkan BPUPK dan membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tetapi belum diresmikan. Akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman berangkat ke Dalat, Vietnam pada 8 Agustus 1945 untuk menemui Marsekal Terauchi, menagih janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. 9 Agustus, pembentukan PPKI disetujui oleh Terauchi dan Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI. Di tanggal ini, Jepang dijatuhi lagi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini sangat memukul Jepang dalam Perang Dunia yang kedua. Akhirnya pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, di mana hal tersebut diketahui oleh Insinyur Soekarno dan Insinyur Soekarno langsung mengumumkan untuk Indonesia segera merdeka atas kehendak sendiri. Dan pada tanggal tersebut pun Insinyur Soekarno dan rombongan segera kembali ke Indonesia. Berikut adalah keanggotaan PPKI di mana Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, 21 orang anggota, di mana itu semuanya orang Indonesia, dan tambahan 6 orang Indonesia tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi total anggota PPKI ada 27 orang anggota. Berikutnya yaitu persidangan PPKI dalam penetapan dasar negara. Kekalahan Jepang atas sekutu ternyata diketahui oleh golongan muda yang ada di Indonesia, tepatnya oleh Sultan Syahrir. Golongan muda menyampaikan keinginan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang sehingga tidak perlu pelaksanaannya melalui PPKI. Namun keinginan mereka ditolak oleh golongan tua yang menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI dan menunggu hasil sidang PPKI tepatnya pada 18 Agustus 1945. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda untuk menjauhi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Namun sebagai negara saat itu, Indonesia belum memiliki pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu berupa dasar negara serta hukum dasar atau undang-undang dasar. Untuk keperluan itu, akhirnya PPKI mengadakan sidang pertama sehari setelah proklamasi, yaitu 18 Agustus 1945. Rancangan hasil kerja BPUPK dijadikan sebagai landasan penetapan dasar negara dan undang-undang dasar. Sebelum sidang pertama PPKI dilakukan, Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dulu
secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyampaikan usul warga Indonesia Timur terkait dengan isi sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya demi persatuan dan kesatuan negara, 7 kata di belakang kata ketuhanan dihilangkan dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana rumusan ini dianggap lebih umum dan dapat diterima oleh semua golongan. Sidang pertama PPKI pun berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar telah disampaikan dan berhasil dibahas serta disepakati, di mana terdapat 3 hasil sidang PPKI antara lain yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, artinya Indonesia resmi memiliki dasar negara, di mana dasar negara tersebut termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.